masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya, kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan terkait dengan buronan KPK. Waduh, ini menarik sekali ya. Dan membicarakan hal itu bersama dengan kita hari ini ada Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Sudah lama kita nggak podcast bareng ya. Lama itu kalau bagi kita tuh seminggu itu udah lama Bang. Iya. Kalau di tengah kesibukan kita masing-masing Bang ya. Oke. Yudi udah denger belum itu ya, ada apa namanya itu sayembara? Oke. Sayembara dari Marwarar Sirait ya, yang disampaikan yang bisa nangkap Harun Masiku, nggak tahu dibilang hidup atau mati ya. Aduh, gawat. Intinya yang bisa melakukan, yang nangkap atau mengetahui mungkin ya. Saya nggak ngerti bahasanya gimana. Itu dikasih 8 miliar. Banyak itu Yud. Berarti 8.000 juta emang. 8.000 juta. Wah itu dahsyat itu. Iya, Bang. Cuman yang menarik adalah ini sebetulnya motifnya apa gitu? Apakah dalam rangka komitmen untuk membantu KPK dalam rangka mengungkap buronan-buronannya, tapi kenapa cuma satu? Iya. Seperti kan masih ada yang lain kan? Iya. Kayaknya sih udah nggak ada. Nggak ada ya? Tinggal satu ini ya? Iya. Oh berarti bantu KPK beneran ini. Itulah Bang. Tapi kalau Yudi punya kabaran apa itu soal sayembara itu? Menarik gak? Atau mau ikut Yud? Oh kalau tidak salah kan buronan KPK kan tinggal Harun Masiku sama satu lagi, saya nggak tahu nih udah tetapkan atau belum ya. Yang perkara IKTP Paulus Thanos. Oh Paulus Thanos ya. Tapi ya menurut saya sih yang ramainya emang Harun Masiku. Iya betul. Ya kan? Dia memang begini Bang ya. Saat ini kan mungkin bulan depan sudah 5 tahun lah Bang. Bayangin 5 tahun Harun Masiku belum berhasil tangkap oleh periode pimpinan ini. Sementara mereka akan berganti. Dan sudah ada pimpinan yang baru ya. Di bawah pimpinan Pak Setio ya. Tentu ya saya nggak yakin akan ketangkep Bang selama tinggal mungkin 3 minggu lagi kurang ya. Kita tinggal menghitung hari sebenarnya pimpinan KPK sekarang. Kecuali Pak Tanak kan. Artinya ya ini akan jadi beban bagi pimpinan yang lalu. Kemudian yang kedua ini akan menjadi catatan buruk ya bagi periode pimpinan ini. Ya bahwa mereka nggak berhasil menangkap buronan. Memang terkait dengan buronan Masiku itu ini satu hal yang menarik ya. Kalau berdasarkan pengalaman kita Bang, kita juga pernah beberapa kali satu satgas lah, satu sprindik ya, karena bergabung beberapa satgas di KPK. Psikologis orang kabur, ya kan, itu adalah 1 tahun Bang. Psikologisnya itu sama ini kita 1 tahun setengah paling lama. Ya karena memang ini kan terkait dengan logistik, ya kan, kemudian terkait dengan siapa orangnya. Selama ini kan yang kabur itu tentu adalah orang yang punya uang banyak, ya. Kalaupun ada yang disuplai kan nggak banyak Bang, sekuat apa? Betul. Ya Pak, saya juga pernah ada yang disuplai ya oleh keluarganya, tapi kan sekuat apa? Nggak kuat lah gitu kan. 5 tahun ya, betul Bang. Ini ya. Kalau itu dari bicara fakta ya, karena kita tahu bahwa koruptor itu kan sembunyinya bukan di tempat kaki lima ataupun di emperan jalan ataupun di terminal gitu kan. Tentu kan mereka minimal tempatnya yang bagus. Kita beberapa kali kan Bang di rumah mewah ya Bang, apartemen. Ya kan, jadi kita beberapa kali lah tempat-tempat yang istilahnya bukan bukan yang kaleng-kaleng tempatnya, townhouse dan sebagainya. Nah, saya pikir juga dari sisi hukum kan yang menarik kan Harun Masiku kenapa masih buron karena sebenarnya kan Wahyu Setiawan aja udah bebas Bang. Yang dihukumnya itu kan sebagai penerima itu kan lebih tinggi kan hukumannya dari ancamannya dan vonisnya. Nah kalau dia kan pemberi kan hanya 5 tahun maksimal. Kan dia bukan memberikan kepada hakim ya. Hakim kan lebih tinggi lagi. Dia hanya kepada penyelenggara negara, yaitu komisioner KPU, itu aja udah bebas. Dia pun 5 tahun paling saya pikir hanya 2 tahun. Ingat kok, dia hanya 600 jutaan sampai 700 lah Bang. Kan nggak banyak itu. Kemudian
kalau bicara biaya hidup Bang, ya mengapa saya pikir mungkin sudah berhitung ya Bang, panggilannya kan Bang Ara ya. Dia salah satu menteri di kabinetnya Pak Prabowo, udah berhitung lah juga ya kan kenapa 8 miliar. Kalau saya juga berhitung karena memang kalau misalnya Harun Masiku dengan sekelas Harun Masiku ya kan dia bukan kaleng-kaleng loh Bang. Dia adalah orang yang punya impian ya kan pengen jadi DPR. Kemudian dia bahkan sampai kuliah di luar negeri, berorganisasi. Artinya kan bukan kaleng-kaleng lah ketika masa depannya hancur gitu kan. Dan kemudian taruhlah dia dari makan juga nggak kayak kita Bang bisa makan di mana-mana. Kalau dia kan tentu dengan karena ingin bersembunyi makanannya tentu, dan juga makanannya bukan makanan yang biasa lah gitu kan. Kemudian tadi untuk rumah dan sebagainya mungkin satu bulan mungkin dia 200 sampai 300 juta. 300 juta dikali 12 bulan 3,6 M. Kemudian dikali 5 tahun udah 15 M. Jadi biaya untuk menyembunyikan dia lebih mahal daripada uang suapnya. Lebih mahal dari sayembaranya Bang Ara. Saya pikir tadi masalah motif apapun saya pikir kan semua orang tentu punya motif gitu ya. Menurut saya sih tidak masalah. Setidaknya kemarin hal yang paling saya katakan kepada media Bang ya, hal yang paling ringan ya yang terkait dengan apapun motifnya dari Bang Ara ini, minimal kita merawat ingatan. Tidak lupa ada kasus Harun Masiku yang itu. Jangan-jangan KPK sendiri bisa jadi lupa. Setelah sebelumnya kan ramai tuh. Ketika Sekjen PDIP itu kemudian diperiksa gitu kan ramai kan. Sekarang tenggelam lagi. Ini maksudnya apa namanya tenggelam? Akhirnya ada persepsi orang kan bener juga. Ini politis lah. Padahal kan ini mau di penegakan hukum menurut saya. Terakhir Bang, bahwa tentu kita bahwa ini kan peserta masyarakat lah bagi saya, dan KPK pun saya lihat kan mengapresiasi ya. Namun efektif apapun tentang sayembara ini, saya pikir memang agak sulit Bang ya. Kita tidak mempertanyakan, kok sayembara uangnya mana? Saya pikir ya kan, mungkin harus tunjukin baru enggak. Tapi pikir dia adalah orang berkomitmen lah, ya kan. Saya pikir dengan adanya sayembara 8 miliar ini, setidaknya publik akan aware masih ada buronan yang apa namanya, buronan yang kabur ya, buronan korupsi ya legendaris kalau saya bilang ya. Namun setidaknya bahwa ya Harun Masiku ya tentu tidak akan mudah juga. Mungkin ada orang yang menjadi pemburu gitu kan, bounty hunter gitu kan, ngelihat kayak begini mungkin akan mencari, tapi bagi saya sulit. KPK saja yang saya nggak tahu ya di dalam KPK, tapi kan tentu kita udah punya pengalaman nangkap buronan kan, segala peralatan IT tersedia, SDM tersedia, militansi dari pegawainya ada untuk memburu. Tapi kalau nggak ketangkep ini kan tentu akan menjadi pertanyaan di publik, gitu Bang. Ya, menarik dari Yudi ketika bilang kasusnya itu memberi suap. Ya, penerima suapnya hukumannya 5 tahun. Artinya pemberi mesti di bawah itu gitu ya. Dan memang ancaman maksimalnya juga 5 tahun kan. Rasanya enggak mungkin kena maksimal kan. Dari jumlahnya. Dengan jumlahnya, dengan segala macam sifat jahatnya dalam konteks perbuatan itu tentunya tidak menjadikan itu maksimal ya. Jadi kalau dari beberapa hal yang Yudi sampaikan tadi, sepertinya motif larinya ini jangan-jangan bukan dari Harun Masiku gitu. Nah, iya kan? Saya melihatnya begitu. Iya, bagaimana Bang? Kalau begitu, kenapa dia harus lari gitu? Jadi dari pertanyaan kenapa dia harus lari, dengan beberapa indikasi yang kita lihat, kemungkinan besar motif melarikan dirinya bukan dari dia. Betul. Ini menjadi menarik. Iya Bang. Jadi termasuk dengan sayembara ini kan. Iya. Jangan-jangan ada perseteruan tertentu nih. Ini apa sebetulnya yang terjadi? Kita pengen tahu. Tapi yang menarik begini, kalau kita lihat dalam kasusnya Harun Masiku, salah satu orang yang berpotensi bisa terseret-seret ketika Harun Masiku tertangkap jelas toh kan gitu. Iya betul Bang. Nah, ini yang menjadi menarik kan? Iya. Apakah ini adalah perseteruan politik? Tapi terlepas dari itu ya, saya juga melihat setiap upaya mendorong KPK untuk bisa bekerja dengan benar, ini suatu hal yang baik. Iya. Harusnya dilakukan cara seperti itu. Dan siapapun yang terlibat dalam suatu perkara, ya memang sudah layak ditempatkan di posisi yang sebenarnya. Harus bertanggung jawab. Dan penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau Yudi bisa memberikan pandangan apa soal tadi? Ya, saya pikir benar seperti yang Abang sampaikan ya. Sebenarnya Harun Masiku jangan-jangan adalah kotak Pandora. Ya kan? Karena memang kalau Harun Masiku itu tertangkap, takutnya dia tidak bisa memegang komitmen. Ya jangan-jangan orang ini kan sudah banyak membaca karakter Harun Masiku ya. Makanya tidak dilepas gitu kan. Dia tetap entah bersembunyi di mana. Karena kita tahu 5 tahun bukanlah waktu yang sedikit.
Dan kita tahu bahwa koruptor ini kan banyak juga Bang yang ketika dia udah keluar dari Sukamiskin wisuda wisuda koruptor ya kan. Mereka bisa balik lagi kok ke dunia. Ada yang kemarin ikut pemilihan terpilih juga. Ada yang mendapatkan jabatan di partai politik, ada yang mendapat jabatan di perusahaan-perusahaan. Ya artinya bagi saya atau sekarang ada juga yang jadi pengamat-pengamat ya kan. Ya memang korupsi itu kan seperti itu ya, tidak malu memang di Republik ini. Jadi kenapa harus kemudian dia melarikan diri? Termasuk ingat loh Bang, ya sekarang ini kan mau dia kooperatif nggak kooperatif, mau dia justice kolaborator atau enggak, dia tetap bisa mendapatkan remisi, ya kan? Dengan kekuatan Harun Masiku, saya pikir bisa lari ini dia kekuatannya yang dasar, dia remisi bisa dapat juga, jangan-jangan kan, bisa lebih mudah gitu kan. Kemudian di penjara bisa jadi lebih aman, tapi kan dia tidak melakukan itu pilihan. Karena apa? Karena mungkin sudah membaca karakter Harun Masiku ya, yang kalau saya lihat. Memang Bang di penyidikan itu kadang-kadang banyak orang kuat pasang badan, tapi mungkin di satu sisi takutnya dia nggak bisa pasang badan mungkin karena ternyata ada aliran duit ke si anaknya atau ke istrinya, keluarganya atau ke manapun yang orang dia sayang, nggak kuat dia akhirnya membuka. Mungkin itu yang membuat akhirnya udah jangan dilepas lah gitu kan. Tapi kalau saya lihat Harun Masiku pun berarti kan mau-mau aja. Kalau saya jadi Harun Masiku kan pasti saya akan keluar, ngapain saya di sini kan? Nanti kalau misalnya saya rugi ada apa-apa ya kan, saya tinggal keluar aja. Gitu kan ya, ke luar negeri. Soalnya nanti saya udah menjalani hukuman. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa Harun Masiku ini masih tetap sampai kapanpun Bang. Dia akan tetap menjadi misteri gitu ya. Ya, tapi sekali lagi bagi saya Harun Masiku pun juga senang-senang aja berarti. Ini kan ada apa? Iya kan, tapi aku sepakat sama Abang. Harusnya kan kalau kita pakai logika normal, ya udah jalannya aja di penjara. Ngapain dia lari? Ngapain dia lari? Kan pindah-pindah tempat sih. Saya yakin dia akan pindah-pindah tempat Bang. Nggak akan stay di satu tempat karena akan mudah diketahui. Ya kemudian kan dia juga makhluk sosial gitu ya. Ya kan dia punya keluarga, dia punya apa kan? Misalnya kalau dia ada hari raya keagamaan kita aja Bang, walaupun tugas kita banyak dan berat, kita pengen berkumpul dengan keluarga. Ya kan, masa kalau tuh kemudian kan keluarganya, walaupun saya nggak tahu ya apakah dia bagaimana cara dia berkomunikasi. Emang kadang-kadang pengalaman saya kan kadang-kadang mereka berkomunikasi dengan keluarga yang tidak kita ketahui. Saya pernah punya pengalaman keluarganya tahu dia di mana, jadi keluarganya itu setiap hari apa dan sebagainya mengirim sesuatu itu dia dengan naik bis umum gitu kan, jadi nggak diketahui. Itu ada walaupun di daerah yang lain. Emang bisa jadi ya, tapi kan kalau misalnya keluarga kan kita nggak bisa dengan pasal apa namanya Bang yang obstruction of justice. Yang apa melindungi gitu kan. Yang kan tapi kan kalau keluarga nggak bisa katanya. Saya nggak tahu kan itu kan hukum pidana ya. Tapi kalau misalnya selain keluarga dia membantu menyembunyikan itu bisa kena gitu kan. Tapi kalau misalnya ayahnya atau itu bisa kena. Jadi saya pikir ya itu yang sering terjadi ya. Keluarga-keluarga juga sebenarnya tahu gitu ya. Tapi ada komunikasi mereka dengan misalnya karena kan memang nggak bisa Bang, kita makhluk sosial. Dia kan Harun Masiku tuh nggak ujuk-ujuk, ya kan dia lahir, ya kan kemudian terlalu gede, udahlah pasti dia punya teman juga, ya kan. Abang aja kan istilahnya pengen ketemu dengan teman lama, ya kan suatu saat ketika misalnya nggak sibuk atau apa kan sama gitu kan, kita makhluk sosial. Nah kembali lagi Bang, bahwa sebenarnya kan kalau saya membaca berita kan konstruksi hukumnya dari KPK kan sebenarnya sudah jelas ya. Namun kan KPK juga sama gitu kan, di satu sisi yang satu melakukan perlawanan, ya kan, satu sisi KPK juga mencela-mencela, nggak tegas. Jadi ketika yang satu sisi mengatakan bahwa KPK politik, ya nanti kan dianggap benar juga orang KPK sampai sekarang naik turun. Nanti ketika ada sesuatu rame lagi, baru jalan lagi. Ya itu ya saya pikir ya itulah, ya kan, ya makanya KPK sekarang juga katanya akan coba untuk dikaji mengenai perintangan penyidikan, ya nggak juga, ya kan. Tadi saya katakan ya justru KPK sendiri yang kemudian menggali lubangnya sendiri karena terhadap kasus Harun Masiku, ya kan, manggil ya tentu saya mendukung ya AKBP Rosa sebagai itu, tahu lah orangnya gitu kan Bang. Cuman kan tentu kan semua di pimpinan. Kalau kemudian sekarang ini KPK gas rem, ya kan gak selesai. Akhirnya loh nanti kan publik bener ini bahwa ini adalah politis ya, karena dia kritis ya. Kita tahu ya nggak bisa dibohongin, Pak Hasto selama ini kan selalu kritis gitu ya. Padahal tadi aku sepakat sama Abang bahwa ini penegakan hukum gitu kan. Kalau misalnya terlepas dia kritis, gak kritis atau sebagainya, kalau emang ada buktinya ya selesaikan. Tapi kalau misalnya enggak,
Iya, jangan maju mundur. Maju Ya. mundur itu sebenarnya kasihan tuh bukan orang-orang di KPK-nya atau kemudian dari kubu Pastonya gitu kan, tapi lembaga KPK-nya. Ya, betul. Ya kan, nanti akhirnya dipersepsikan, oh benar nih orang dia maju mundur, ya kan. Misalnya maju mundur gitu kan orang akan bertanya, loh kenapa maju mundur, jangan bener dong. Ya. Sementara kita sebagai kubu yang mendukung penegakan hukum siapapun orangnya juga akhirnya jadi agak ragu juga nih, ini gimana, kemana udah ngegas sekarang ngerem. Ya kan ketika kita dukung dia tiba-tiba rem mendadak, kita jompalitan nanti Bang. Gitu Bang. Iya. Dan di kasus ini saya melihatnya dari dua perspektif Yud. Oke Bang. Yang bisa jadi akan menjadi kekhawatiran ya. Yang pertama, jangan-jangan pola perbuatan seperti yang di kasusnya Harun Masiku ini nggak cuma satu. Betul Bang. Jangan-jangan ada lagi yang lain-lain yang sehingga kekhawatiran untuk terungkap ini menjadi alasan untuk menyembunyikan atau mendorong agar Harun Masiku nggak muncul dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena yang terjadi sekarang ini kan sudah hampir 5 tahun ini melarikan diri. Betul. Logikanya nggak mungkin kalau nggak ada yang support. Nah betul Bang. Nggak mungkin kalau nggak ada yang mendanai. Ya. Itu beberapa hal. Betul Bang. Padahal ketika pola orang melarikan diri disupport dengan disembunyikan untuk tidak muncul, didanai, ini kan obstruction of justice. Nah cocok. Kalau nanti muncul, ini kan menjadi permasalahan, ini menjadi ketakutan barangkali. Iya. Sehingga yang terlanjur mendanai terus berupaya menyembunyikan. Terus aja gitu sampai nanti kan, sampai zaman kuda gig bapau. sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Marwara Sirait ini menjadi bagus gitu. Iya. Karena dengan adanya itu seperti sayembara lah ya. Seperti sayembara untuk jumlahnya 8 miliar. Ini kan akhirnya mendorong orang untuk bisa ikut dalam upaya. Jangan-jangan yang mendanai juga ikut Bang. Dibilang wah ini hampir balik modal kan, untung lagi. saya khawatir malah Harun Masikunya sendiri ya. Nah, jangan-jangan begitu dia muncul dia gua dapat sayembara dong harusnya kan gitu. Iya betul. Jadi gitu Bang. Jadi sebenarnya bagi saya betul Bang. Ini kan bolanya di tangan Harun Masiku. Iya. Dia kenapa dia harus mau sampai kapan? Ya kan? Mau ada pergantian misalnya pemerintahan pun juga tetap aja dia nggak keluar. Sebenarnya kan banyak lah tempat-tempat bagi saya ketika saya melihat ya latar belakang Harun Masiku paham tentang hukum, bahkan dia saya katakan kuliah ke luar negeri kalau tidak sampai di Inggris dan saya lihat kan prestasinya juga memimpin organisasi pelajar dan mahasiswa gitu kan. Artinya kan bukan kaleng-kaleng Bang. Artinya kita aja tentu kalau dari sisi seperti itu mungkin lebih dari Harun Masiku saya lebih lah gitu ya dari sisi itunya. Tapi kan sekarang ketika dia bersembunyi gitu dia ngapain? Dia tidak bisa menikmati, pasti dia akan ketakutan terus. Tadi saya katakan bersembunyi dan sebagainya. Walaupun bisa jadi bergening dia agak besar gitu ya. Namun bagi saya kan saya sendiri adalah orang yang percaya Harun Masiku masih hidup Bang, karena pengalaman saya selama di KPK ya sih kurang lebih 15 tahun ya di KPK sih nggak pernah ada orang membunuh koruptor gitu kan. Kan koruptornya ya. Ya artinya artinya kan mereka punya bergening juga karena mereka punya kartu as, sama-sama punya kartu as. Tadi kemudian sekali lagi Bang bahwa benar ketika misalnya orang sudah di penyidik gitu ya, di tahap penyidik itu bisa jadi mereka nggak percaya gitu kan bisa juga Bang kita bisa punya hak sangkal kan. Saya pernah kok Bang ada tersangka di BAP nggak mau, ini nggak mau ngomong, ya udah kita limpah. Ya kan, jadi keterangannya keterangan saksi yang lain. Ya begitu sebenarnya Harun Masiku bisa, tapi kayak pikir ada ketidakpercayaan juga. Jangan-jangan begitu ditangkap udah kata abang, saya udah keluar saya bukain semua kan bisa gawat. Jadi snowball. Jadi emang nggak bisa dipercaya. Tadi Bang, kita ketika ada penyidikan kita punya berbagai macam cara lah supaya bisa membuka itu nggak dipercaya gitu. Jadi menurut saya 8 miliar itu saya pikir memang jumlah yang pantas ya untuk seorang Harun Masiku. Jadi memang banyak yang mengatakan kok gede banget. Ya emang gede lah. 5 tahun gitu kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sebelumnya kan sayembara-sayembaranya kan juga seperti asal-asalan gitu kan. Ada yang 100.000 gitu kan. Ada yang hanya handphone gitu kan. Kasusnya besar gitu kan. Handphone gitu kan. Ada yang lebih bagus juga sih. Ada yang umroh gitu ya. Seperti itu. Tapi menurut saya kan
tentu kan kos mencari Harun Masiku gede bang. Iya. Ya nggak bisa dengan hanya handphone gitu kan, mau iPhone atau apa kan paling handphone beribadah 30, tapi kan mencarinya tuh butuh orang yang banyak. Tadi saya katakan IT-nya KPK aja berhasil dikabul oleh mereka, ya kan? Dan saya pikir orang di KPK apalagi tangani Mas Rosa, saya pikir mereka giat lah gitu kan. Orang mereka berat sampai bayangin loh berani tanda kutip ya clash gitu ya. Itu kan artinya mentalnya baja semua gitu. Tapi ya belum ketangkap juga gitu. Ini artinya memang persembunyiannya ini sangat luar biasa bang. Jangan-jangan kalau mereka buka jasa persembunyian buronan gitu kan. Itu banyak yang mau ya kan. Kalau udah 5 tahun loh bang, ya dibuka biro jasa pelarian buronan korupsi. Wah ya kan. Sekarang aja banyak kok buronan-buronan yang kasus berjudi online, kasus apa lagi, ini semua bisa ketangkap kok bang. Ya kan. Ini masalahnya, dan semua itu bisa kedetek jejaknya di mana. Cuma kan yang bermasalah adalah ya kita ada apakah itu ada kalau ekstradisi ya kan, atau yang kedua hukum kita beda dengan hukum di sana sehingga susah untuk menyamakan persepsi hukumnya kan begitu aja bang, tapi tahu di mana posisinya ya kan. Jadi atau ketika pernah juga dulu bang di awal-awal KPK kan kasusnya apa saya lupa, yang pernah tinggal di Amerika kan akhirnya dia sendiri yang pulang gitu kan. Saya ini aja karena itu yang benar gitu kan. Akhirnya dia bisa menjalani hidup lagi ya kan. Artinya memang sekali lagi untuk buronan ya tentu dia akan selangkah lebih maju karena dari penegak hukum. Namun ya usaha apapun terutama untuk merawat ingatan. Jangan sampai juga tadi penegak hukum merasa bahwa ini bukan, apalagi di KPK ada KPI gitu kan. Artinya udahlah nggak usah dapat, cari aja KPI lain, kan enggak, ini kan beban yang harus ditanggung. Ini sebenarnya menangkap Harun Masiku bagi saya moral hazard lah ya bagi KPK. Ya walaupun tadi saya katakan pimpinan KPK saat ini selesai ya kan, Alex, kemudian Gufron, Pak Nawawi gitu ya, yang nggak ada beban bagi mereka kan. Udahlah, udah mereka akan mencari tempat lain kerja atau balik instasinya kalau masih ada gitu ya. Tapi ya tadi ya mereka bodo amat gitu kan. Nah pimpinan yang baru pun saya juga sanksi juga ya kan, akan mengejar ya, walaupun apa sih kan ya kami tetap akan mengejar, itu kan bahasa-bahasa formalitas ya. Karena kan pimpinan yang baru ini tentu kita akan banyak bermacam-macam motif juga mereka di sana ya kan. Apakah Harun Masiku menjadi prioritas? Ya bisa jadi enggak ya kan, seperti itu bang. Nah kalau pegawai KPK nih Yud dapat sayembaranya nggak itu? Atau jangan-jangan begini, kan pimpinan KPK kan beberapa kan berakhir nih tanggal 20 Desember. Setelah keluar kan bisa jadi dia udah dapat informasi kan dari internal. Dia kan bisa jadi mau nangkap barangkali nanti Nurul Gufron atau Alex Marwata tertarik kan. Iya kan, bisa buat pensiun gitu kan. Iya bisa kan, lumayan itu kan. Kalau pilih ya kasih tahu kan, dia udah pasti kan gini kan. Ini menarik ya bang. Pimpinan pasti penyidik itu nggak liar. Itu yang selalu saya sampaikan, nggak liar mereka. Manggil orang tanda tangannya bukan di mereka. Mereka hanya mengusulkan. Ya jadi ketika ada isu-isu ini bergerak di luar struktur atau dia enggak lah. Ya kan, kemudian ya pimpinan dilaporkan. Pimpinan tuh tahu apa yang terjadi di KPK, bohong kalau enggak. Jadi ya tentu kan mereka punya ini ya, udah punya gimana di mananya tuh mereka paham gitu ya. Jadi benar kata abang, mereka begitu keluar wah lumayan nih. Jadi guru dalam miliar loh bang. Artinya bukan kaleng-kaleng gitu kan. Dan saya pikir Bang Ara akan menepati janji ya kalau ketangkep. Tetapi memang ada pisau rumah tahi dua juga bang. Ketika 8 miliar ini makin disembunyikan gitu, entah di ujung dunia mana, karena 8 miliar kan semua cari banyak ya. Iya. Tapi kalau saya tanya abang mau sayembara juga nggak? Enggak lah, ngapain? Apa kayak bang ngasih kaos kayak? Kalau yang dapat, waduh, saya bilang enggak lah. Itu udah banyak tuh 8M gitu kan, atau bentuk timbang. Ya itu saya katakan bang. Ya kalau untuk memburu itu kan memang mahal juga. Kita harus hire orang, kita harus beli peralatan, kita harus nyari di mana, ya kan, biaya transport misalnya, menelusuri ketika dia kabur dari mana, ya kan, waktu itu. Sudah begitu, sudah hampir dapat, orang yang dapat duluan. Iya. Itu celakanya juga. Ini bang, ini kan bukan barang baru. Itu yang agak sulit untuk menangkap buronan ya. Betul, ini adalah bukan barang baru bang. Bahwa kalau kasus saya pikir udah firm, tinggal limpah. Begitu ketangkap hari ini, 2-3 hari langsung P21 itu. Ya kan? Ini yang susah kan lama bang. Sehingga ketika lama, ya memang harus
mengharapkan ada informan-informan. Misalnya ada petugas security yang kok kayaknya Harun Masiku lapor KPK atau ada supir kan dia membawa Harun Masiku gitu kan atau pengantar makanan kita kling gitu loh. Kok ya Harun Masiku gitu. Makanya begitu-gitu Pak. Biasanya informan itu datang dari orang dekat Yud. Nah, ya kan? Orang dekat ya kan. Ya, Bang. Kan mungkin dia merasa bahwa wah ini merusak hati nurani nih, mengganggu hati nurani nih. Nggak bener ini dilaporkan, diinformasikan. Atau mungkin orang-orang dekatnya merasa mendapat perlakuan tidak dihormati, ya dia melapor, kan begitu. Atau ada perselisihan di antara, ya selalu akan ada begitu ya. Dan saya pikir semoga di kasus ini akan bisa terungkap dengan hal demikian. Dan tentunya kita selalu mendukung setiap upaya untuk penegakan hukum yang dilakukan dengan objektif, dilakukan dengan jujur dan apa adanya. Tidak punya nuansa pretensi politik tentunya. Kalau pretensi politik dan kemudian hanya mentarget, mengarahkan, apalagi mengkriminalisasi, ya sudahlah itu ngerusak dan kita enggak pada posisi akan mendukung hal yang seperti itu. Dan biasanya kan ada balasan kayak begitu Bang, dari Tuhan atau dari mana seperti itu Bang. Siap. Iya. Yud, terima kasih ya. Nanti kita bincang-bincang lagi. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.